Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu Justina. Perkenalkan, nama saya Lili Janisya Ripka Kombaitan dari FSMA 2022 dengan NIM 228114034. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jawaban dari 10 pertanyaan menggunakan PPT yang telah saya buat. Terima kasih. Pertanyaan pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan dan jelaskan. Jadi regulasi ekspresi gen prokariotik itu di mana pengaturan atau regulasi atau kontrol gen pada sel-sel bakteri terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Sebagaimana gen-gen prokariotik umumnya, inisiasi diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu sekuens pada basa min35 yang sekuensnya TTGACA dan sekuens pada posisi basa min10 yang sekuensnya TATAAT. Sekuens pada posisi min10 ini juga dikenal sebagai print no box. Nah, kedua sekuens ini tuh disebut sekuens promoter karena keduanya itu membantu pengenalan tempat dimulainya transkripsi pada untai DNA, template, atau sekuens ini juga biasanya disebut dengan sekuens promoter. Nah, aktivitas RNA polimerase pada masing-masing sekuens promoter dapat dipengaruhi oleh melalui interaksi sekuens promoter dengan protein tertentu yang disebut protein regulator. Nah, regulasi ekspresi gen eukariotik itu dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik mulai dari DNA sampai dengan protein. Yang pertama itu ada kontrol transkripsi di mana untuk mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Kontrol processing mRNA itu mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses sebelum menjadi mRNA. Lalu yang kedua, kontrol lokalisasi dan transport RNA menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol atau kontrol lokalisasi dan transport RNA. Lalu yang ketiga, kontrol degradasi RNA, yaitu di mana secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Lalu yang keempat itu ada kontrol translasi, di mana memilih mRNA mana yang ditranslasikan. Lalu yang terakhir yaitu kontrol aktivitas protein, yang dimana secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein setelah disintesis. Soal nomor 2, dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada sel-sel prokariotik, posisi dasar gen adalah on, artinya dia itu untuk siap ditranskripsikan. Apabila pada protein repressor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar gen adalah off, artinya dia tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, yaitu gen siap ditranskripsikan. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan operon? Berikan contohnya, lalu jelaskan secara singkat bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Jadi, operon sendiri itu adalah organisasi beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor. Dalam regulasi ekspresi gen, itu terdapat dua operon yang berperan, yaitu operon IAC dan operon TRP. Di mana operon IAC itu berperan dalam menyandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktoksa. Terdapat 3 jenis gen struktural pada operon IAC yang menyandi protein, yaitu IAC-Z, IAC-Y, dan IAC-A. Serta terdapat sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator, yaitu gen IACI dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Nah, yang kedua itu operon TRP, di mana operon ini tuh yang mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan.
Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan meningkat apabila terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan itu disebut sebagai koreseptor. Operon TRP mengandung 5 gen struktural yaitu TRPE, D, C, B, dan A yang mengkode enzim triptofan sintetase. Terdapat sebuah sekuens promoter tempat RNA polimerase yang terikat pada saat inisiasi transkripsi dan sebuah gen represor atau TRPR yang mengkode protein represor TRP yang nantinya akan berikatan dengan si sekuens operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Soal nomor 4, sel bakteri dapat mengambil asam amino TRP dari lingkungan sekitarnya. Namun, apabila lingkungannya kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya. TRP represor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan. Di sini pada gambar ada beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP? TRP tak berikatan, tak dapat mengikat triptofan dan berikatan dengan DNA, walaupun ada tidaknya triptofan. Lalu soal yang kedua, apa yang terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal? Jawaban soal yang pertama, skenario yang digunakan adalah skenario 3, yaitu berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Pada proses transkripsi, operon TRP akan berikatan dengan DNA. Jika operon TRP terjadi pengikatan triptofan pada protein represor, justru akan menghalangi proses transkripsi. Yang kedua, lalu yang akan terjadi pada skenario 3 berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, ketika terdapat sel sebagai tambahan, maka operon TRP akan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal. Seperti pembahasan pada poin sebelumnya, maka yang terjadi adalah proses transkripsi akan terhalangi oleh protein represor. Maka semakin banyak sel protein represor yang ditambahkan, maka proses transkripsi akan semakin terhambat. Soal nomor 5, jelaskan peran cis acting sequence dan trans acting factor dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Jadi yang pertama, cis acting sequence itu adalah sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi. Ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Nah, disinilah itu dibentuk kompleks transkripsi. Nah, secara umum bagian ini tuh disebut dengan sekuens promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat konservasi, yaitu salah satunya diantaranya itu Tata Box. Lalu yang kedua yaitu transacting factor. Secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, lalu yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Soal nomor 6, transacting factor memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Domain yang pertama itu dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, lalu yang domain kedua itu dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Lalu soal nomor 7, sebutkan beberapa kelas transacting factor, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen dan berikan contohnya. Jadi di sini ada tabel 2 yaitu beberapa transacting factor yang sudah dikenal. Itu yang pertama kelas helix turn helix, itu monomer atau dimernya itu dia monomer. Terus contohnya itu protein homeotic Drosophila. Terus ada kelas zinc finger, leucine zipper, dan helix loop helix. Soal nomor 8, analogi yang dapat ditarik antara transacting factor yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Berikan contoh dan jelaskan. Nah, secara sederhana itu faktor transacting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri atau prokariota dapat dibandingkan dengan jalan tol dan jalan biasa. Nah, ada beberapa poin yang bisa diambil, yaitu yang pertama, pengaturan waktu itu tidak dapat terjadi bersamaan karena proses transkripsi harus diselesaikan sebelum translasi dapat dilakukan.
Lalu yang kedua, proses transkripsi dan translasi pada eukariota lebih kompleks dibandingkan dengan proses transkripsi dan translasi sederhana pada prokariota. Yang ketiga, transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma atau ribosom. Soal nomor 9, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2? Jadi faktor transkripsi umum yang berperan dalam mengarahkan RNA polimerase kedua ke promoter adalah TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH, dan TFIIJ. Di mana yang pertama, poin pertama, TFIID itu menempel pada bagian kotak tata pada promotor. Yang kedua, penempelan TFIIB. Yang ketiga, TFIIF menempel diikuti oleh penempelan RNA polimerase 2. Dan yang terakhir, faktor TFIIE akan menempel diikuti oleh TFIIH dan TFIIJ. Soal nomor 10, uraikan hubungan antara promoter, CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Jadi mekanisme ekspresi gen globin terdiri dari beberapa tahap, mulai dari transkripsi, proses RNA, transportasi RNA, seleksi mRNA. Untuk translasi dan degradasi mRNA, masing-masing gen globin mempunyai unsur pengatur yaitu promoter, enhancer, atau silencer yang menentukan ketinggian tingkatan, kekhususan jaringan, dan 24 modulasi perkembangan ekspresi gen, di mana sekuens promoter ada TATA box, CCAAT box, CACCC box, dan GC box. Nah, pada ujung 5 aksen gen globin itu penting untuk pengikatan RNA polimerase dan untuk ketepatan efisiensi transkripsi RNA. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dari jawaban pertanyaan tersebut. Terima kasih atas ketersediaannya telah menyaksikan video pemaparan yang telah saya buat. Semoga apa yang saya katakan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.